Ya, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kurang satu apapun, karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Pada hari ini kita akan mendengarkan materi tentang dialog antara umat beragama. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita awali rangkaian kegiatan kita ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, syukur berlimpah kami aturkan kepadamu, karena Engkau memberikan rezeki kepada kami, yaitu kami bisa menikmati hari baru pada hari ini. Semuanya itu karena kasih setiamu kepada kami umat-Mu. Pada kesempatan ini kami akan belajar tentang dialog antara umat beragama. Kiranya Engkau selalu membimbing kami, membantu kami, menjaga kami, sehingga proses belajar kami pada hari ini membawa kekuatan untuk kami, untuk melanjutkan kehidupan kami, menjadi bekal kehidupan kami setiap hari, untuk selalu membangun berdialog dengan sesama saudara kami yang berbeda agama. Tuhan, inilah doa kami kepadamu, semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak yang dicintai Tuhan. Mari kita sama-sama melihat materi ini tentang dialog dan kerjasama antar umat beragama. Kalian pasti tahu, ada berapa sih agama yang berada di Indonesia? Dan kita akan memahami kekasan agama-agama yang ada di Indonesia. Ada 5 agama yang berada di Indonesia. Yang pertama adalah agama Islam, yang kedua adalah agama Hindu, dan yang ketiga agama Buddha, yang keempat agama Kristen Protestan, yang kelima agama Katolik, ditambah satu lagi yaitu agama Konghucu. Baik, sekarang kita melihat soal saudara-saudara kita, keluarga kita yang beragama Islam. Sumber ajaran kitab suci atau Al-Quran dan hadis itu adalah sumber yang dimiliki oleh saudara kita, keluarga kita, umat beragama Islam. Itu kumpulan sabda, ajaran, dan kebiasaan Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, syahadat. Yang sering kita dengar, tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Yang ketiga adalah menjalankan 5 rukun Islam. Di dalam menjalankan 5 rukun Islam, dia harus mengikuti yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan salat wajib 5 waktu. Yang ketiga, berpuasa pada bulan Ramadan. Dan yang keempat, membayar zakat. Dan yang berikut, menunaikan ibadat haji bagi mereka yang mampu. Yang berikut mari kita lihat bersama tentang agama Hindu. Saudara-saudara kita, keluarga kita yang beragama Hindu. Hindu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya atau Sindu. Dalam satu
satu filsafat Hindu, Advaita Vedanta, dikatakan Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Namun Hindu percaya juga pada dewa-dewi yang kedudukannya tidak setinggi Tuhan atau Brahma. Brahman disebut sebagai satu-satunya kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada, yang memanifestasikan dirinya kepada manusia dalam beragam bentuk. Yang berikut adalah 5 kepercayaan Hindu. Yang pertama adalah Widi Tattva, adalah percaya kepada Tuhan yang Maha Esa dan segala aspeknya. Yang berikut adalah Atma Tattva, artinya percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk. Yang berikut adalah Karma Hala Tattva, atau percaya dengan adanya hukum sebab akibat dalam setiap perbuatan. Yang berikut adalah Punarbhawata Tattva, atau percaya dengan adanya proses kelahiran kembali atau reinkarnasi. Yang berikut adalah Moksha Tattva, artinya percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. Kitab suci dari saudara kita, keluarga kita yang beragama Hindu adalah Weda. Yang berikut adalah kita menggali tentang melihat tentang agama Buddha. Diri agama Buddha adalah Siddhartha Gautama. Inti ajaran adalah Catur Arya Satya. Ada 4 kesunyatan atau kebenaran mulia. Yang pertama adalah Dukkha Satya, yaitu hidup adalah penderitaan. Yang kedua adalah Samudaya Satya, artinya penderitaan disebabkan manusia memiliki keinginan dan nafsu. Yang ketiga adalah Nirodha Satya, artinya penderitaan dapat dilenyapkan dan mencapai nirvana atau kebahagiaan dengan membuang segala keinginan dan nafsu. Yang keempat adalah Marga Satya, artinya jalan dapat masuk ke dalam nirvana adalah 8 jalan utama. Kitab suci agama Buddha adalah Tripitaka. Tempat ibadat dari agama Buddha adalah wihara. Yang berikut kita melihat tentang agama Protestan. Pencetus Protestantisme muncul akibat reaksi Martin Luther yang tidak ditanggapi dengan baik oleh Vatikan tahun 1517. Ada 95 dalil dalam suratnya yang menentang atau protes terhadap aturan Vatikan yang tidak bijaksana. Misalnya, menjual sakramen untuk pembangunan gereja, dan juga refleksi imannya sehingga tidak sesuai dengan ajaran iman resmi gereja Vatikan dan Ortodoks. Dia lalu diekskomunikasikan atau ajaran dianggap sesat. Itu menurut Martin Luther. 3 dasar teologis dari ajaran Martin Luther. Yang pertama adalah sola gratia. Hanya satu, yaitu hanya rahmat Allah semata yang dapat menyelamatkan manusia. Gratia atau grace atau sama dengan rahmat. Hanya rahmat Allah semata yang dapat menyelamatkan manusia. Yang kedua adalah
Sola Scriptura. Sola Scriptura adalah hanya kitab suci sebagai sumber ajaran iman yang menyelamatkan. Yang ketiga adalah sola fide. Fide atau faith atau iman. Hanya imanlah yang membuat seseorang bisa masuk surga. Ciri-ciri Kristen Protestan. Yang pertama adalah gereja diadakan oleh rahmat Tuhan. Pilihan sabda, sakramen, dan anugerah iman. Yang kedua adalah kitab suci adalah satu-satunya sumber ajaran dan susunan gereja. Yang ketiga adalah pembenaran orang dari semula damai selesai semata-mata rahmat ilahi. Pembenaran orang dari semula sampai selesai itu semata-mata adalah rahmat ilahi. Yang keempat, sabda ilahi adalah satu-satunya sarana rahmat yang dapat terbentuk dari Alkitab, khotbah, sakramen, dan pembicaraan rohani. Yang kelima, imamat umum semua orang beriman saja yang diakui, sehingga pendeta dan orang awam hanya berbeda menurut fungsi saja, tanpa perbedaan rohani secara eksistensial. Selain Martin Luther, sebenarnya sudah ada Jos Hus di Ceko, aliran yang berkembang menjadi gereja Calvinis sekarang ini. Perbedaan pokok Katolik dan Protestan. Yang pertama kita lihat Katolik. Katolik, tekanan pada sakramen dan pada segi sakramen atau tanda kelihatan dari karya Allah. Sedangkan kalau Protestan adalah tekanan pada sabda pewartaan daripada segi misteri karya keselamatan Allah. Yang berikut Katolik, kultis yang mementingkan kurban atau ekaristi. Kalau yang Protestan adalah profetis yang berpusat pada sabda atau pewartaan. Perbedaan pokok yang berikut lagi adalah hubungan dengan gereja menentukan hubungan dengan Kristus. Sedangkan yang di Protestan, hubungan dengan Kristus menentukan hubungan dengan gereja. Perbedaan yang berikut adalah gereja secara hakiki bersifat hierarkis. Sedangkan yang Protestan, segala pelayanan gerejawi adalah ciptaan manusia. Kitab suci dibaca dan dipahami di bawah pimpinan hierarki. Sedangkan yang Protestan, setiap orang membaca dan mengartikan kitab suci. Perbedaan yang berikut adalah jumlah kitab suci Katolik ada 74, termasuk Deuterokanonika, yaitu 1 dan 2 Makabe, kebijaksanaan, Tobit, Yudit, dan Baruk. Sedangkan di Kristen Protestan, jumlah kitab suci ada 66, tidak termasuk Deuterokanonika. Di Katolik ada 7 sakramen, sedangkan di Protestan hanya ada 2 sakramen, yaitu sakramen baptis dan ekaristi, atau sering disebut mereka adalah perjamuan. Di Katolik ada devosi kepada para kudus, sedangkan di Protestan tidak menerima devosi kepada para kudus. Yang berikut kita melihat soal agama Konghucu. Agama Konghucu adalah agama yang ada dengan mengambil nama sang Nabi Konghucu yang lahir pada tanggal 27 bulan 8 tahun 551 sebelum Masehi di negeri Lu, kini Jazirah Sangdong. Tempat ibadat agama Konghucu adalah kelenteng. Baik anak-anak, sekarang kita lihat soal 8 pengakuan iman di dalam agama Konghucu. Yang pertama adalah sepenuh iman kepada Tuhan Yang Maha Esa, Cheng Xing Huang Qian. Yang berikut, sepenuhnya iman menjunjung kebajikan. Yang ketiga,
sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Yang keempat, sepenuh iman percaya adanya nyawa dan roh. Yang kelima, sepenuh iman memupuk cita berbakti. Yang keenam, iman mengikuti genta rohani Nabi Kongzi. Yang ketujuh, sepenuh iman memuliakan kitab, sisu, dan pujing. Yang terakhir adalah sepenuh iman menempuh jalan suci. Sekarang kita melihat kembali tentang aliran kepercayaan atau agama-agama asli di Indonesia. Ada yang sudah terstruktur rapi dan memiliki kitab tertulis. Ada pula yang diwariskan secara turun-temurun melalui tradisi lisan yang bahkan menjadi budaya masyarakat setempat. Inti ajaran pada umumnya berciri alami, yakni kesatuan yang akrab dengan alam semesta. Melihat kekuasaan tertinggi terwujud dalam bentuk kuasa-kuasa alam yang kelihatan dan dialami. Dialog antara umat beragama dan kepercayaan lain. Yang pertama adalah dialog antara umat menuntut keterbukaan, kerendahan hati, dan pengetahuan yang baik. Yang berikut kita lihat tujuan untuk dialog antara umat beragama. Yang pertama, agar tiap pemeluk agama mengerti dengan agamanya sendiri dan agama orang lain. Yang kedua, bukan untuk saling mencari pemeluk agama yang baru, tidak untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa agama yang paling benar dan yang paling lalim atau paling suci, sehingga yang agama lain adalah agama yang salah. Yang ketiga, dialog membuka kesalingpahaman, saling hormat, dan membuka kerjasama untuk kebaikan bersama. Kita lihat soal cara-cara berdialog yang baik. Yang pertama, dialog kehidupan sehari-hari. Interaksi antara pemeluk agama dalam aneka kegiatan bermasyarakat, saling memberi salam ketika ada perayaan keagamaan, saling tegur sapa, ya dalam kehidupan setiap hari, sehingga kita tidak ada lagi saling membenci ketika kita memandang sesama saudara kita yang berbeda agama, kita saling menyapa. Sering terjadi di keluarga kita yang beragama Muslim, sering mengucapkan Assalamualaikum, atau kita yang beragama Nasrani sering mengucapkan salam damai sejahtera. Itulah sapaan-sapaan yang sering kita ungkapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang berikut, dialog formal. Dalam rapat-rapat untuk mencari kesamaan visi atau dalam rangka mengajak persatuan bangsa. Yang ketiga adalah dialog teologis. Kita berkumpul bersama untuk saling tukar informasi tentang ajaran iman masing-masing agar saling mengerti dan melihat kebenaran dalam tiap-tiap agama. Hal tersebut bukan berarti bahwa kita menelanjangi agama kita, bukan. Tapi kita berbagi tentang ajaran-ajaran agama kita masing-masing kepada sesama kita. Bahwa semua ajaran agama yang satu dengan ajaran agama yang lain tidak ada yang mengajarkan orang tentang kebencian. Semua mengajarkan tentang nilai-nilai kebaikan. Yang keempat adalah dialog doa atau iman. Kita berkumpul bersama untuk berdoa dalam suatu wujud, misalnya untuk proses pemilu yang lancar, atau di lingkungan untuk keselamatan pengantin baru, atau ketika ada keluarga-keluarga kita yang berangkat ke Mekah untuk naik haji, kita doa bersama, atau untuk pentahbisan imam baru, kita berdoa bersama, atau untuk pendeta yang baru, kita bisa berdoa bersama. Itulah dialog doa atau dialog iman. Baik anak-anak yang dicintai Tuhan, dengan demikian kita banyak kali kita berbicara tentang bagaimana cara-cara kita berdialog yang baik, bagaimana kita membangun hubungan kerjasama dengan sesama umat yang beragama lain dalam kehidupan kita setiap hari. Itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga dialog antara umat beragama menjadi bekal dalam kehidupan kita setiap hari, sehingga kita tidak menjadi
agama yang fanatik untuk mempertahankan agama kita, atau kita melihat agama kita yang paling benar dalam kehidupan kita, tapi di luar sana masih ada kebenaran yang memberikan kebaikan dalam kehidupan kita. Perbedaan itu memang sangat indah. Perbedaan itu bisa membawa kedamaian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu jua, menjadi warga negara Indonesia yang cinta yang namanya perdamaian. Akhirnya, semoga materi ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kita akhiri materi kita ini dengan memohon berkat dari Tuhan, agar kita bisa membangun kehidupan untuk berdialog bersama saudara-saudara kita yang beragama lain dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas anugerah yang Kau berikan ke dalam diri kami pada hari ini. Kami bisa belajar tentang dialog antar umat beragama. Banyak hal yang kami mengetahui tentang agama saudara-saudara kami. Oleh karena itu, semoga dengan pengetahuan ini semakin dikuatkan untuk kami membangun komunikasi dengan baik sesama saudara kami. Demikian ya Tuhan, doa yang kami panjatkan hadirat-Mu. Semoga kegiatan kami, belajar kami pada hari ini menjadi kekuatan kami untuk hari-hari selanjutnya. Nama-Mu kami puji hari ini, kini, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa.